Halo guys, bersama saya Mas Ucup. Selamat datang di segmen review film, di mana kita akan mereview film yang sedang atau yang sudah tayang di bioskop. Dan untuk kali ini, bisa dibilang sebuah film yang spesial, dibuat oleh James Gunn untuk para fans DC. Itu apa? Ya, itu adalah Superman. Well, guys. Aku bisa bilang kalau film Superman yang satu ini beneran bisa membuatku tertarik. Kenapa gitu? Gini, jujur aku bukanlah seorang penikmat film yang bisa menikmati semua film ya. Mas Ucup nonton film kalau emang pengen nonton. Tetapi Superman ini berhasil membuatku tertarik lewat trailernya yang begitu ciamik. Mas Ucup mau kasih tahu terlebih dahulu ya, kalau saya bukanlah fans DC sejati. Jadi kalau saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi tentang superhero kesayangan kalian, mohon maklumi. Oke, kita akan bagi reviewnya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu visual, kedua story, ketiga musik, dan keempat karakter. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Langsung ke bagian pertama, yaitu visualnya. Aku nggak bisa berkata-kata buat visual yang dihadirkan di film Superman ini ya. Bagaimana enggak, dari trailernya aja aku bisa melihat kedinamisan pergerakan kamera dan sinematografi yang variatif menjadi alasan utama Mas Ucup untuk menonton film ini. Visual cek, sinematografi cek, dan CGI-nya ini nih yang kesuka. Selama ini belum pernah ada CGI yang membuatku sampai kagum-kagum setelah film The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Kenapa enggak? Coba lihat CGI filmnya, terasa sangat realis, yang mana aku sendiri nggak kerasa kalau ini itu CGI. Tetapi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, CGI film superhero malah menurut Mas Ucup ya mengalami penurunan. Hingga akhirnya Superman hadir untuk mematahkan ekspektasi itu. Bisa dibilang sangat fresh dan ciri khasnya James Gunn banget. Ciri khasnya James Gunn banget sih buat sinematografinya. Kalau kalian sadar, video Superman terbang ini terasa mirip seperti Adam Warlock di film Guardian of the Galaxy Volume 3. Tetapi tetap akan ada juga pasti yang ngerasa kalau CGI-nya kurang cocok atau kurang begitu memuaskan lah. Tapi siapa mereka? Mereka yang bilang begitu hanya minoritas ya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu permasalahan story. Aku bisa bilang story yang dihadirkan cukup menyentuh, tapi kurang kuat. Kayak gimana ya? Coba nih, kalian bayangin masak nasi goreng, kalian udah masukin nih semua bahan-bahannya. Pas udah jadi baru kepikiran, kamu lupa masukin telur, daun bawang, sama bawang goreng. Terus apa membuat nasi gorengnya nggak enak? Nah, kayak gitu guys. Bisa dibilang mereka mencampurkan berbagai bahan yang diperlukan untuk story-nya, akan tetapi kurang menonjolkan apa yang ingin mereka tonjolkan. Misal Lex Luthor, kita sendiri tahu kalau dia ini orang yang sangat pintar, sampai dia bisa membuat pocket dimension bersama timnya. Yang mana ya? Kalau terdapat satu kesalahan kecil saja dapat menyebabkan black hole di bumi. Tapi ingat, motif Luthor untuk membenci Superman terkesan bukan kebencian yang membuat kita juga ikut merasakannya. Ya gimana enggak, kalian juga pasti merasakan kalau Superman itu adalah ikon superhero semua masyarakat. Masa tiba-tiba kalian benci gitu? Rasa takut terhadap makhluk berkemampuan super ini menurut Mas Ucup bisa aku terima. Cuma itu membutuhkan waktu
enggak yang dalam sekali nonton langsung ngerasa benci atau takut gitu. Jadi buat motifnya untuk Lex Luthor ini aku masih belum bisa into banget sama perasaan dendamnya Lex Luthor terhadap Superman, oke? Karena jujur maksud apa ya, James Gunn sendiri sepertinya tidak ingin mengulik lebih dalam buat permasalahan Lex Luthor sama Superman. Ketiga, musik. Aku mah nggak terlalu paham sama musik ya. Tapi kalau sampai orang awam seperti Mas Ucup terngiang-ngiang sama tim songnya Superman yang ikonik itu, nih yang kayak gini nih. Hey buddy, eyes up here. Ya bisa dipastikan musiknya beneran bagus. Musik yang diberikan untuk film ini beneran ciri khasnya James Gunn banget sih. Kayak ada pertarungan nih tiba-tiba, terus kayak ada musik yang apa ya diputar, yang aku nggak tahu ini genrenya apa, tapi kayak ya kayak musiknya James Gunn banget gitu loh. Kayak waktu ada pertarungan musik terus apa ya dikeroyok gitu kan sama musuh-musuhnya. Nah itu tiba-tiba musik masuk, terus tiba-tiba semuanya hening, yang apa ya apa ya sound yang buat di areanya itu jadi hening dan jadi full musik gitu loh. Nah kayak gitu tuh. Dan untuk musik ini aku tidak bisa berkomentar banyak, tetapi yang jelas bisa dinikmati dan sangat menghibur. Keempat atau yang terakhir, Mas Ucup akan membicarakan untuk karakter yang tampil di film Superman ini. Good job James Gunn, good job. Sebagai seorang gunner, yaitu Mas Ucup sendiri, aku bener-bener suka sama casting perempuannya. BTW Hawker punya aku ya, punya Mas Ucup ya. Oh my god. Setiap karakter memiliki peranannya masing-masing. Acting mereka terkesan fresh, namun tidak yang berlebihan. Bisa dibilang cukup lah, nggak ada yang menurutku actingnya cringe atau gimana gitu. Dari semua itu bukan berarti film Superman sepenuhnya sempurna. Ada juga yang menurutku tidak perlu ada di film ini. Aku yakin kalian pasti akan gak setuju kalau aku bilang ini. Aku akan bilang kalau Lois Lane itu kalau nggak ada, Superman itu tetap bisa jalan. Kalau kita buang nih Lois Lane ini, Superman masih bisa tetap jalan. Lois Lane itu kalau dibuang itu udah, Superman masih tetap jadi film Superman. Kenapa enggak? Kenapa Mas Ucup ngomong gitu? Ya Lois Lane hanya hadir untuk sebagai pemuas nafsu buat Superman dan para penonton kita dengan adegan bertarung mereka yang sangat intens, membuat kita para penonton kepanasan. Dan lagi, kehadiran dari orang tuanya Clark Kent terasa begitu hambar karena kurangnya ikatan emosional yang dijalin sama film ini. Dan aku juga cukup menyayangkan buat screen time-nya dari Clark Kent itu sendiri ya. Cuma hitungan jari lah, kayak ada 3, pas di kantor, di kos, sama di rumah orang tuanya. Dan lagi akan ada cameo bagi kita para fans DC dan Marvel yang pasti terasa familiar buat kalian. Siapa itu? Ya nontonlah filmnya lah. Mas Ucup nggak mau spoiler. Karena itu Mas Ucup bisa memberikan skor untuk film Superman ini yaitu 9 dari 10 alias absolute cinema. Emang ini bukanlah film superhero yang sempurna. Akan tetapi dari ketidaksempurnaan itulah yang membuat Superman terasa sempurna. Saya Mas Ucup, nantikan untuk segmen review berikutnya. Bye.